Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ginanjar Arifiando MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi untuk hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan karunia-Nya kita berkumpul dalam room ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah bagi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat datang dalam acara diseminasi oleh Bapak Arifiando atau oleh Bapak Ginanjar Arifiando MPD. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu profil beliau. Bapak Ibu, Bapak Ginanjar Arifiando adalah seorang guru di UPTD SDN 3 Gabus Kulon. Beliau lahir di Indramayu 25 April 1986. Menurut data, beliau adalah hobinya olahraga, mungkin akan menjadi atlet kalau tidak menjadi guru, yaitu olahraganya sepak bola dan juga badminton, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, acara hari ini adalah kegiatan diseminasi tentang temanya yaitu mengangkat tema disiplin positif, yaitu tentang bagaimana menjalankan, bagaimana untuk menerapkan disiplin positif dengan pembuatan keyakinan jelas, penerapan restitusi, posisi kontrol, dan juga hubungan sosiokultural dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja sambut pemateri kita, yaitu Bapak Ginanjar Arifiando. Kepada beliau saya persilahkan. Mangga Bapak dimulai. Ya, terima kasih Ibu Siti Dewi Anggraini yang sudah membantu acara ini. Bapak Ibu guru hebat, saya akan mencoba mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir, walaupun dalam mungkin sebentar lagi akan waktu masuk kelas. Saya minta waktunya sebentar. Lagi tidak sih kan udah Sabtu bagaimana Mangan Omi dikasih Siol. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Boro ya para saya biasa. Boro tapi kita guru. Kan. Apa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak, sudah. Terlihat ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba melakukan pengimbasan atau melakukan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum Pak Ando memulai, mangga di-mute terlebih dahulu speakernya. Nanti kita aktifkan setelah ada sesi tanya jawab. Silakan di-mute terlebih dahulu. Ya, pertama adalah saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian pendidikan terlebih dahulu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan pada anak. Nah, peran pendidik di sini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya hanya merawat dari mulai dia menanam sampai tumbuhan itu tumbuh dan berbuah dengan baik. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa atau merdeka belajar. Tapi tentu saja kebebasan-kebebasan yang kita berikan itu bukan kebebasan yang tanpa batas. Artinya perlu tuntunan dan arahan dari guru agar siswa atau peserta didik tidak kehilangan arah atau melakukan hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Nah, salah satu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan bentuk penerapan disiplin di sekolah. Namun selama ini disiplin di sekolah diartikan sebagai sikap patuh terhadap aturan di sekolah sehingga murid masih termotivasi secara eksternal. Jadi belum ada keinginan dari dirinya sendiri untuk melakukan atau menerapkan disiplin tersebut. Kadangkali kerap juga di sekolah, beberapa guru masih melakukan hal-hal yang bentuknya hukuman, ya, bentuknya hukuman untuk menegakkan aturan atau disiplin di sekolah. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri atau self-disiplin dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Mungkin dulu teknik-teknik hukuman mungkin efektif dilakukan oleh beberapa guru agar anak ini disiplin. Tapi kenyataannya anak itu bukan disiplin, tapi mereka takut ketika guru itu memberikan hukuman kepada dirinya. Jadi anak-anak melakukan disiplin atau mentaati peraturan karena mereka takut dihukum oleh gurunya. Nah, Diana Gosen berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai kebajikan universal terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang kemudian menampilkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yang pertama adalah akhlak beragama. Itu bisa digambarkan bagaimana anak itu bisa menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai dengan agamanya dengan rasa bukan rasa terpaksa, artinya karena dia memang melaksanakan ajaran ibadahnya sesuai dengan ketakwaannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi. Nah, pencerminan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia juga ditampilkan dengan akhlak anak tersebut. Jadi secara visual anak itu bisa menampilkan bagaimana akhlak mereka terhadap orang lain. Contohnya adalah ketika seorang anak bisa menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu contohnya. Nilai yang kedua adalah berkebinekaan global.
berkebinekaan global, nilai-nilai kebajikannya adalah mengenal dan menghargai budaya. Beberapa bulan yang lalu di bulan Oktober, sekolah-sekolah SD di Kabupaten Indramayu adalah bentar, enggak Pak. Beberapa bulan yang lalu di bulan Oktober kalau nggak salah bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Indramayu, sekolah-sekolah mulai dikenalkan dengan seni tari topeng. Seni tari topeng merupakan kesenian tari daerah dan kemudian dikenalkan kepada anak-anak, anak-anak berlatih dan kemudian ditampilkan pada puncak hari ulang tahun Kabupaten Indramayu. Sebentar. Nah, yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, ini tentang kolaborasi dan kepedulian. Nilai-nilai ini sudah digambarkan di sekolah saya. Contohnya ketiga, bagaimana anak-anak melakukan penggalangan dana ketika ada bencana alam yang terjadi di Cianjur kemarin. Anak-anak secara sukarela menggalang dana dan menggalang bantuan untuk memberikan kontribusi sebagai bentuk bantuan kepada korban yang ada di Cianjur. Untuk nilai kreatif yaitu bagaimana siswa menghasilkan gagasan yang original atau menghasilkan karya atau tindakan yang original. Saya ingat ketika di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya melakukan salah satu prakarsa perubahannya yaitu bagaimana membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif di sini bagaimana anak itu saya pandu memanfaatkan barang-barang yang mudah ditemukan, kemudian menjadi sebuah media pembelajaran sederhana. Ya, kemarin saya sudah praktekkan bagaimana membuat media pembelajaran pada materi sistem peredaran darah. Anak-anak memanfaatkan styrofoam, kemudian dirakit menggunakan selang dan dialirkan dengan air yang diberi pewarna merah sehingga ketika ditekan air itu akan berjalan mengikuti alur seperti yang ada pada buku. Jadi anak tidak abstrak dalam memahami sistem peredaran darah, tapi dia juga mengamati dari media pembelajaran yang sudah dibuat oleh mereka secara berkelompok. Ketiga, berikutnya yang kelima adalah bernalar kritis. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, dari media pembelajaran yang mereka buat tadi, mereka sudah secara tidak langsung sudah memproses informasi dari gagasan-gagasan yang sudah diberikan atau disepakati bersama, kemudian dianalisa, dan yang terakhir adalah merefleksi ketika media pembelajaran yang mereka buat secara berkelompok itu bisa sesuai atau tidak dengan market yang sudah ditentukan. Terakhir adalah mandiri. Artinya adalah pemahaman diri dan situasi. Jadi kita sebagai guru hanya memandu mereka untuk membuat dan mengarahkan. Jadi mereka secara berkolaborasi dengan rekan sekelompoknya bisa membuat sebuah media pembelajaran. Nah, sekarang mari kita tanyakan pada diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa ketidaknyamanan atau rasa takut. Ataupun terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Jadi, apa yang kita lakukan mungkin motivasinya berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana dengan hukuman atau punishment? Hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Berbeda dengan penghargaan atau reward yang diberikan kepada siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka, menumbuhkan motivasi belajar, dan mengembangkan diri. Secara praktis, penghargaan bermakna sebagai perbuatan menghargai atau menghormati. Reward juga bisa disebut sebagai ganjaran yang seperti hadiah. Nah, ini ada pendapat atau pernyataan dari Alficon, ya, mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan motivasi dari dalam. Yang kedua, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang keempat, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, dalam hal ini dipahami bahwa ketika kita memberikan penghargaan berulang-ulang itu hampir sama seperti candu. Jadi anak itu melakukan sebuah perilaku hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Dan itu menurut Alficon itu juga kurang baik. Nah, berikutnya adalah restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan biasanya yang pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan, bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Mohon di mute Ibu atau Bapak. Ya. Baik, dilanjutkan. Untuk tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa disampaikan kepada peserta didik diantaranya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati,
atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah sebuah tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Sebagai contoh, saya sudah melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Saya akan coba tampilkan videonya kepada Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu videonya sebelum saya play? Ibu Siti, apakah bisa dicek tampilan layarnya, apakah terlihat Ya, video yang ada? ada. Tinggal di play. Oke, terima kasih Bu Siti. Ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 atau praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada peserta didik di sekolah saya. Silakan dilihat Bapak Ibu videonya. Pak Ando, suaranya tidak terdengar videonya. Suaranya tidak terdengar, Bu. Oke, sebentar. Terdengar nggak, Bu? Suaranya. Kalau di saya belum, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain terdengar tidak ya, Bapak Ibu Punten? Enggak terdengar. Mas, di sebelum bagikan Tidak layar ada centang audio, Mas. Kalau bisa dicentang audio dulu. Sebentar. Oh ya. Saya coba lagi ya, Bapak Ibu. Ya, masuk Terdengar? suaranya. Oke. Ya, Pak, jelas Pak suaranya udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Tetap semangat ya? Iya. Nah, Pak Guru tanya nih, sudah belajar belum semalam? Sudah. Baik, hari ini kita akan ulangan ya. Pesan Pak Guru, kerjakan semampunya dan berbuatlah yang jujur ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal tahun pelajaran, bahwa kita harus jujur
dalam perkataan dan tindakan. Bisa kita mulai sekarang ya? Bisa. Ya. Caca tahu tidak? Kenapa Caca Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Baik, Caca tadi Pak Guru lihat ketika ulangan Caca menyalip pekerjaan teman atau mencontek pekerjaan teman, pekerjaannya Novi. Apakah itu betul, Caca? Betul. Caca, semua orang pasti melakukan kesalahan ya, termasuk juga Pak Guru. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi hari ini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita harus mencari jalan keluar atau solusi supaya Caca tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ya, nah, Caca pasti punya alasan nih. Kenapa Caca mencontek pekerjaan Novi? Apa alasannya? Karena semalam tidak belajar. Semalam tidak belajar. Ada alasan lain? Ada. Apa itu? Karena takut nilai ulangan saya kecil. Takut nilai ulangannya kecil. Baik. Caca, kalau Caca semalam tidak belajar, berarti apa yang dilakukan Caca semalam? Nonton TV. Nonton TV. Baik. Caca itu harus bisa mengatur waktu. Ya, apalagi sekarang kita ulangan. Ya, kemudian juga tidur jangan terlalu malam. Nah, apakah Caca ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran? Ingat. Bisa sebutkan salah satunya? Jujur dalam perkataan dan tindakan. Jujur dalam perkataan dan tindakan. Nah, Caca yakin nggak tentang perbuatan tadi? Bahwa kita itu harus jujur dalam perbuatan dan tindakan? Iya. Nah, bagaimana cara Caca memperbaiki itu? Dengan cara belajar. Belajar. Mengerjakan semampunya. Dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam belajar ya, Caya. Iya. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi, kapan Caca mau memperbaiki itu? Mulai kapan itu? Hari ini. Mulai hari ini. Baik. Mudah-mudahan mulai hari ini Caca bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang jujur dalam perkataan dan tindakan. Ya? Ya. Cukup sampai di sini ya, Caca. Jangan diulangi lagi. Kita tos dulu ya, Caca ya. Oke, siap. Terima kasih, Caca. Sama. Excel tahu tidak? Kenapa Pak Guru panggil Excel ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, baik. Excel, ingat kan? Hari ini jadwal piketnya Excel. Ingat. Nah, tadi Pak Guru lihat ketika teman-teman Excel piket, ada yang sedang nyapu, ada yang sedang mengambil sampah. Excel tidak ikut membantu, hanya duduk saja. Apakah itu betul, Excel? Betul. Baik, Excel, semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk juga Pak Guru. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi hari ini kita tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi bagaimana sekarang kita cari jalan keluar, mencari solusi supaya Excel tidak mengulangi perbuatan tersebut, ya. Excel pasti punya alasan nih. Kenapa tidak ikut piket? Bisa ceritakan ke Pak Guru apa alasannya? Males, Pak. Malas. Kenapa bisa malas begitu, Excel? Capek, tadi habis main bola. Tadi habis main bola, jadi capek ya? Baik. Excel masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tahun ajaran?
Masih Pak. Yakin masih? Yakin. Bisa sebutkan salah satunya? Bisa Pak. Apa itu? Bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Ya, yakin dengan kesepakatan kelas tersebut? Yakin. Ya. Excel sekarang Pak Guru tanya, bagaimana cara Excel memperbaikinya? Ya, bisa Excel sebutkan Bisa Pak. bagaimana caranya? Melaksanakan piket sesuai jadwal dan tidak boleh malas-malasan saat piket. Melaksanakan piket sesuai jadwal dan Tidak tidak boleh malas-malasan saat piket. saat piket. Baik. Nah, dari yang tadi disebutkan sama Excel, kapan kira-kira Excel mau memulainya? Hari ini. Hari ini. Baik. Excel, karena Excel ingin berubah, mudah-mudahan Excel bisa menjadi pribadi yang lebih baik Amin. dan bertanggung jawab ya terhadap tugas yang sudah diberikan oleh Pak Guru dan sudah disepakati. Jadi harus bisa bertanggung jawab. Oke, cukup ya Excel ya. Oke, sepakat? Sepakat. Ya, tos dulu dong. Ya, terima kasih Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca, siswa kelas 5 SDN 3 Gabus Kulon, Kabupaten Indramayu. Saya merasa senang ketika saya melakukan kesalahan. Saya diajak untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan saya. Saya akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ando. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu. Itu adalah contoh atau tugas saya di modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Kembali lagi ke PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ya, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah di kelas. Ya, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah keyakinan kelas, kita akan
saya akan mencoba menjelaskan mengenai restitusi 5 kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya adalah murid akan tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan melalui diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke moderator Ibu Siti Dewi Anggraini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ginanjar Arifiando MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita akan ke sesi berikutnya yaitu diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk pemateri kita yaitu Pak Ginanjar Arifiando, silakan raise hand-nya. Dan silakan nyalakan mikrofonnya. Mangga Bapak Ibu kami buka untuk 3 orang penanya. Mangga dipersilakan. Mungkin kita sharing aja ya Bapak Ibu karena boleh. Mangga Bapak Ibu. Ya, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk kita sharing materinya. Apabila masih ada yang belum jelas untuk ditanyakan, silahkan untuk raise hand-nya. Ada selamat datang Bapak Konirin. Itu Pak Heri, Bu. Pak Heri, Bu. Pak Heri, ada ya. Pak Heri Setiawan, selamat datang. Mangga Bapak. Pak Heri, Ya, videonya Bu. kok nggak dinyalain Pak Heri. Sinyalnya, Pak. Ya udah dinyalakan. Nah, iya. Ini Pak Ginanjar terkait tadi dengan kesepakatan kelas dan sebagainya. Nah, itu kan kayaknya kayaknya menurut saya terkadang aplikasi di lapangan itu kan banyak hal-hal yang tidak terduga nih Pak. Betul. Ya, karena hidup itu kan tidak seindah skenario sinetron Pak. Ya, jadi kadang tadi apalagi di video yang Bapak tampilkan itu menurut saya ya memang hal-hal seperti itu banyak sekali di kita, terutama di saya nih Pak, yang sering saya alami itu di tadi yang piket ketika ulangan, terus ada hal berkata kotor atau kasar lah kadang, padahal udah disepakati tidak boleh, tapi ternyata dalam kenyataannya itu kayaknya hampir tiap hari deh Pak saya tuh. Nah, barangkali ada tips and trik dari Bapak untuk meminimalisir supaya anak tuh satu tidak berkata kasar. Kemudian bisa juga tips and trik juga barangkali dari Bapak kira-kira anak itu paham akan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kiranya hanya itu Pak. Ini sekedar sharing saja sih. Iya. Mohon sharingnya Pak.
Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, super sekali. Katanya Pak Heri minta tips and tricks Pak Ginanjar. Boleh tips and tricks yang Bapak lakukan di sekolah mungkin saja bisa berguna bagi kami untuk menambah pengetahuan kami semua. Begitu kan Pak Heri ya? Iya, ya barangkali kan ada pengetahuan baru. Biasanya nggak boleh gini, diterapkan hal kayak gini kan penting. Mungkin Ya. ada pengalaman baru bagi kita ya Pak ya. Ya, mangga Pak Ginanjar boleh langsung. Boleh, ya, mangga. Terima kasih Bu Siti. Pak Heri juga terima kasih pertanyaannya. Ini mah apa ya namanya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Mungkin kan beda tempat, beda juga treatmentnya atau penanganannya ya Bapak Heri ya. Kalau di saya ya kembali lagi apa namanya, mengembalikan posisi kontrol kita pada kalau saya menempatkan sebagai teman Pak, kalau kasus tadi ya. Jadi lebih menitik beratkan pada itu sehingga anak itu pertama merasa tidak seperti ada jarak dengan gurunya. Walaupun kadang-kadang pada situasi tertentu kita juga memposisikan diri sebagai manajer gitu loh. Tapi pada hal-hal tertentu yang seperti apa namanya, tentang bagaimana anak itu sering berkata-kata kotor ataupun mencontek ataupun juga tadi piket yang tidak dilaksanakan, itu membutuhkan pendekatan yang berbeda kepada anak-anak, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana konsistensi kita melakukan atau menerapkan posisi kontrol tadi, Pak. Ya, kalau kita hanya melakukan itu 1-2 kali ya tetap aja nggak akan berubah. Karena semuanya itu berproses, tidak akan bisa 1 kali kita melakukan pendekatan, kemudian melakukan segitiga restitusi, kemudian kasus itu selesai. Tidak akan mungkin, Pak. Karena saya yakin itu akan membutuhkan proses yang cukup lama untuk menghasilkan anak-anak yang memang akhirnya paham dan apa namanya, melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman Bapak guru hebat yang ada di sini yang bisa memberikan masukan, dipersilahkan ya Ibu Siti ya. Ya, kita sharing aja Pak Ando. Mangga Bapak dan Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, apabila ada masukan untuk pertanyaan Pak Heri tadi, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain di sekolah Bapak dan Ibu. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan. Boleh di sini ada Ibu Eli, Ibu Ayu, Bu Kristina, mangga dipersilahkan. Pak Ponirin ataupun Pak Ajat. Silakan kita sharing aja untuk hari ini Pak Ajat. Baik, sepertinya belum ada Pak Ando. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain ada yang mau didiskusikan lagi atau pertanyaan lagi? Boleh barangkali ada pertanyaan atau masukan buat presentasi tadi yang saya sampaikan. Boleh, silahkan. Ya betul Pak Heri. Ya. Kuncinya tadi Pak ya, controlling ya berarti sama kontinuitas kan. Betul Pak. Kadang-kadang Masih sih Pak. Saya juga kadang suka apa ya, ngerasa sendiri kadang untuk continue terus-menerus tuh kayaknya istiqomah itu susah banget. Kadang apa ya? Kalau bahasa Indramayu itu suka edan eling, Pak. Iya, kalau bahasa istilah orang Indramayu kan suka gitu. Iya. Iya, ya. Betul. Ya Pak Heri, tadi menurut Pak Ando katanya posisi yang beliau gunakan adalah posisi sebagai teman katanya Pak Heri. Terus juga kontinuitas terus menerus, semuanya butuh proses katanya Pak Heri. Begitu. Nah, berarti memang akhirnya kan saya bisa merefleksi tadi tuh. Oh iya ternyata kalau kontrol sih kontrol Bu ya.
Ya, Kalau kontrol pasti, kamu kenapa nggak pikir? Cuma kan tadi kontinuitas. kontinuitasnya itu Ya. kayaknya berarti. Ya, kontinuitasnya yang kurang ya Pak Her ya. Jadi Iya, harus kita serap lagi ilmu Pak Ando. iya. Saling berbagi aja ya Pak Heri ya. Pak Heri ini senior saya ini Bu. Ya, oke. Ya, Pak Heri adalah senior kita di sini, tapi pengalaman tetap pengalaman ya Pak Heri. Pengalaman orang beda-beda. Ya, mangga Bapak Ibu yang lain, apabila ada hal yang harus didiskusikan lagi atau yang perlu dipertanyakan lagi, mangga silakan. Kami masih membuka forum diskusinya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Pak Una, Ibu Weli ataupun Ibu Umul Mini. Cukup? Belum ada nih Pak Ando, bagaimana? Apa cukup hari ini? Kita mulai jam berapa tadi Bu? Setengah 10? Setengah 10. Jam Kita tunggu beberapa menit lagi. Barangkali masih ada yang menyusun pertanyaan. boleh, mungkin Pak Konirin lagi oret-oret. Pak Konirin, mangga. Pak Ajat, Ibu Nureli, Pak Yunus, dipersilakan Pak Una. Masih kami tunggu untuk pertanyaannya ataupun sharing materi yang lainnya. Itu Silakan. Pak Konirin raise hand, Pak Konirin. Pak Konirin raise hand, mangga Pak Konirin, dipersilakan. Pak Konirin masih di mute ya? Ya, maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Pak Konirin. Iya, saya juga ingin menanyakan sesuatu, Pak. Berdasarkan silakan. tadi contoh yang disampaikan oleh Pak Ando tentang kasus-kasus siswa ya, Pak ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak. Bagaimana posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru apabila gini, jadi ada anak itu selalu takut dengan salah satu guru, Pak. Jadi maksudnya gini, yang saya tanyakan adalah bagaimana sih sebetulnya sikap guru ketika menghadapi anak supaya jangan takut. Maksudnya takut tuh gini, ketika ada guru masuk, dia langsung diem. Dia tidak mau mengungkapkan sesuatu, tapi padahal guru itu tidak galak. Dia sangat baik dalam penyampaian, pendekatannya pun sangat baik. Sehingga kadangkala guru itu merasa, apa sih yang salah dengan saya? Nah, maksud saya gini, bagaimana cara menanggulangi ataupun menyelesaikan masalah kepada anak yang merasa takut sama guru, padahal gurunya tidak galak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konirin untuk pertanyaannya, tapi bukan plot twistnya Bapak kan yang terlihat galak. Bukan. Bukan. Ada salah satu guru yang seperti itu merasa kok saya itu kayak ditakuti padahal saya nggak galak. Saya kan istilahnya ya saling sharing lah. Saya juga memberikan nasihat, tapi tetap saja anak itu kalau saya masuk katanya selalu takut. Apa sih yang salah dengan saya, katanya gitu. Makanya saya coba pengen istilahnya apa ya, bertanya kepada teman-teman di sini, apa sih solusi yang baik untuk guru itu dan juga siswa itu sehingga jangan jadi kayak ada jarak gitu, gara-gara takut dia jadi malah diem disamperin iya seperti itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sama-sama Pak Konirin, mangga Pak Ando. Pak Konirin punya permasalahan dari temannya dan temannya lagi mungkin Pak, bahwa kelihatannya seperti galak katanya kalau di kelas, padahal beliau tidak galak ataupun tidak kasar pada murid. Seperti apa jawabannya Pak Ando, silakan. Ya, terima kasih Pak Konirin pertanyaannya. Ini berbagi pengalaman saja. Saya juga pernah di posisi itu, Pak. Ya. Iya, dulu pernah di posisi itu. Sekarang, Pak? Iya, alhamdulillah mungkin berkurang, Pak. Ya, dulu memang anak-anak takut ke saya karena memang
ya saya image-nya itu ke anak-anak ya galak dan lain-lain lah, nggak, image-nya kurang bagus lah ke saya kan. Ya akhirnya apa yang saya lakukan adalah ya sebelum belajar segitiga restitusi ya, ataupun sebelum belajar 5 posisi kontrol kita sebagai guru, pendekatan saya ke anak-anak saya lakukan berbeda, Pak. Ketika istirahat, saya duduk di sampingnya, saya ajak ngobrol, kemudian juga kadang-kadang ketika kegiatan olahraga, saya juga ikut main di dalamnya. Kan jadi dulu itu kan karena dekat lapangan, jadi saya ikut main bola sama anak-anak. Kemudian di kegiatan-kegiatan tertentu juga saya ikut mendampingi mereka. Akhirnya image itu berubah, Pak. Nah, setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol tadi, ternyata saya secara tidak sadar sudah melakukan apa ya, posisi saya sebagai teman pada saat itu. Untuk apa? Untuk menjalin kedekatan emosional, Pak. Karena saya pikir ketika sama seperti anak mau belajar matematika, Pak. Udah denger matematika aja anak tuh udah keringet dingin istilahnya kan keluar begitu. Akhirnya ada ketakutan tersendiri sebelum mereka tahu ya apa itu matematika, bagaimana cara mengajarkannya. Termasuknya tadi, saya yang dulunya terlihat secara casing mungkin, secara visual saya ini galak mungkin, tapi setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan tadi yang ya seperti ketika istirahat saya duduk di sampingnya, nemenin mereka makan hanya untuk sekedar ngobrol. Kemudian ketika kegiatan olahraga Sabtu saya ikut main bola sama anak-anak ya kelas 5, kelas 6 dan mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan pramuka atau kegiatan ekskul lainnya. Jadi image itu secara tidak sadar ya nggak tahu kalau 100% hilang ya, tapi minimal berkurang lah. Jadi image yang tadinya terbentuk saya itu adalah guru yang galak, guru yang gimana ya, alhamdulillah berkurang gitu. Mungkin itu berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan saja Pak Konirin. Mungkin kalau dikaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bu Siti, mungkin saya memposisikan saya sebagai teman dalam hal pendekatan tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Konirin. Ya, terima kasih Pak Ando untuk jawabannya. Bapak dan Ibu guru lain ada yang mau ditambahkan? Anggap Pak Konirin tadi kata Pak Ando, kesan pertama itu tidak mencerminkan segalanya, Pak. Mungkin mukanya terlihat galak, tapi hatinya enggak mungkin Pak kayak gitu. Begitu pula dengan Pak Konirin ya. Mangga Pak Konirin, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, terima kasih. Artinya jawabannya memang memuaskan. Perlu ada pendekatan secara seperti teman dan ikut tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Ando, ikut bermain. Cuman kendalanya bagaimana kalau sudah tua nemanin anak main? Ya kan nanti kan kendala lagi yang timbul akhirnya yang tadinya ingin mendekati dia tahu diri lah, saya tua gini-gini. Memang pada intinya adalah kesadaran dari seorang guru itu sendiri bagaimana ya Pak ya. Artinya memposisikan diri supaya anak itu jangan sampai takut, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk ikut bermain kayaknya mungkin susah, tapi tentu ada hal yang lain lah. Karena mengingat usianya yang sudah sepuh disuruh main bola, ya kasihan juga kan gitu. Kayaknya saya tahu orangnya Pak. Ya, paham ya Pak ya. Ya, betul Pak Konirin. Itu mah artinya kan masih banyak cara mendekatkan diri dengan anak-anak. Karena tadi ketika di awal Ibu Siti juga karena saya backgroundnya senang olahraga, maka saya coba mendekati anak-anak dengan gaya mereka. Karena dia kalau anak kelas 5, kelas 6 kan lagi suka-sukanya main bola tuh. Jadi ya saya ikutan lah, nggak tahu jadi kiper, nggak tahu jadi back kan, nggak mungkin jadi penyerang kan, gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Konirin, terima kasih. Sama Pak Konirin. Iya ada pertanyaan itu Bu kayak Ibu Umul. Oh iya, mangga Ibu silakan. Ibu Umul Minim, mangga Ibu silakan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar Bu? Terdengar ya, terdengar jelas, Ibu. Mangga.
Baik, terima kasih. Ini sangat menarik sekali materinya. Kebetulan saya juga sama, tapi ada hal yang ingin saya tanyakan atau semacam sharing mengenai pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Seperti yang kita lakukan biasanya dalam membuat keyakinan kelas kan itu kan di awal ya Bu ya, di awal ketika mau ya artinya apa di awal tahun pelajaran lah seperti itu ataupun awal semester. Nah, dalam perjalanannya ketika ada hal-hal yang baru yang sifatnya itu memang mungkin situasional, apakah keyakinan kelas itu bisa ditambahkan ataupun dikurangi? Karena katakanlah ini baru terjadi di kelas saya yang mana memang ini harus ditambahkan gitu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati itu ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan karena sifatnya memang mendesak. Nah, apakah keyakinan kelas itu bisa kita rubah untuk menambahkannya? Seperti itulah Bu kira-kira. Terima kasih, mohon untuk bisa dijelaskan atau sharing dengan yang lain. Ya, terima kasih Ibu Omol, sama-sama. Pak Ando, menurut Ibu Omol katanya apakah keyakinan kelas yang kita buat itu bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi dalam perjalanannya seperti itu. Silakan Pak Ando tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Umul Mukminin ya. Ya. Umul Mukminin, Pak. Umul Mukminin. Oh iya. Maaf ya Bu ya. Saya mencoba menjawab bagaimana penerapan keyakinan kelas ini bisa ditambahkan di pertengahan jalan gitu ya intinya ya. Ya. Ya, situasional lah. Oh iya Bu. Boleh saja Bu ketika keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu dilakukan di pertengahan, tidak dilakukan hanya di awal pelajaran. Sah-sah saja karena memang tadi seperti yang saya sampaikan di slide itu bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau memang diperlukan. Asalkan tadi dibicarakan dulu, disampaikan dulu dengan anak-anak dan disepakati bersama. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ya baik seperti itu ya Pak ya. Jadi memang karena ya Bu. Bahkan gitu. Contoh misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati itu di kelas saya itu tidak ada keyakinan kelas seperti keluar masuk kelas dengan seizin guru. Nah, seperti itu. Nah, barusan kejadian gitu Pak. Jadi ada anak saya yang keluar sementara posisi saya memang sedang di dalam, sedang menjelaskan, tiba-tiba anak itu keluar begitu saja gitu. Nah, jadi saya terpanggil gitu, termotivasi untuk apakah ini bisa dijadikan suatu keyakinan kelas, dan ini hal yang sangat bagus menurut saya. Jadi untuk masuk ke disiplin positif lah seperti itu. Iya. Tapi ya tadi juga saya sampaikan apakah anak yang keluar itu perlu menjadi kesepakatan atau perlu diyakini gitu. Dan anak-anak memang menyepakati gitu. Jadi termotivasi dengan kejadian barusan gitu tadi Pak. Makanya saya tanya bagaimana teman-teman yang lain, apakah keyakinan kelas misalnya keluar masuk kelas dengan seizin guru bisa ditambahkan pada kesepakatan kelas yang sudah disepakati, seperti itu Pak. Kejadiannya itu hanya. Ya, terima kasih. Mangga Pak, ada yang ditambahkan lagi Pak? Ya mungkin kita perlu mereview lagi ya Bu ya, kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal pelajaran. Pasti ada saja poin-poin yang terlewat gitu Bu. Betul, ya terlupakan. Terlupakan kadang-kadang begitu kan Bu. Dan itu bisa dilakukan ketika kita mereview, kemudian kita menemukan hal-hal yang di perjalanannya itu perlu kita tambahkan ya, maka boleh itu ditambahkan. Dan disampaikan ke anak-anak dan disepakati bersama. Mungkin begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya dan sharingnya. Mudah-mudahan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Omul Mukminin ya Pak. Oke, baik Ibu.
menurut penjelasan dari Pak Ando bahwa kesepakatan kelas itu secara dinamis ya Bu, kita bisa mereview kalau ada yang kurang kita tambahkan, kalau ada yang berlebihan kita kurangi atau kita lihat lagi perjalanannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau sharing lagi, dipersilahkan. Masih ada waktu Bapak Ibu. Pak Ajat, Mangga. tolong dikasih Ajat. kesempatan itu. Pak Ajat menghilang kemana ya, Pak Yunus? Mangga, Bapak Ibu. Baik, ada yang lain Bapak Ibu untuk di-sharing, untuk pengalaman ataupun hal-hal lainnya, kita berdiskusi santai saja hari ini. Silakan. Baik, Pak Ando, bagaimana? Sepertinya cukup? Sepertinya cukup, Bu. Tapi nanti saya minta refleksi ya dari salah satu peserta salah satu peserta yang hadir di room ini. Boleh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini sepertinya kita cukupkan untuk sampai di sini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin ada untuk refleksi. Bagaimana sih pemateri hari ini, bagaimana isi materinya, dan bagaimana perkembangannya menurut Bapak Ibu. Apakah ada yang berguna dari pemateri Pak Ando atau yang lainnya. Silakan mungkin Pak Konirin ya. Pak Konirin, mangga Pak. Atau yang lainnya Pak Heri. Iya Bu, karena Bu masih standby Bu. Mangga Pak Heri, minta refleksinya Pak Heri. Boleh. Refleksinya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan diseminasi tentang apa tadi Pak Ando? Budaya positif. Ya? Iya, budaya positif. Kesepakatan kelas, kemudian apa lagi tadi tuh? Itu berjalan dengan baik, penyampaian materinya juga oke sekali, itu kan penyampaian materi sangat bagus, kemudian lebih dikembangkan di diskusi tadi, kita diskusi pertanyaan-pertanyaan, lebih menjawab pertanyaan dengan kontekstual gitu, bukan kasus yang nyata yang itu sehingga kan udah dipahami oleh kita, jadi tidak hanya jawaban teoritis gitu. Kiranya hanya itu Bu. Selebihnya sih oke. Ya, Pak Terima Heri, kasih Pak Heri, terima kasih. atas refleksinya. Mungkin nanti kita diskusi lagi dengan pemahaman yang lebih kepada pengalaman ya Pak ya, pengalaman yang sudah dilakukan gitu. Nah, karena contoh-contoh yang kontekstual, pengalaman-pengalaman di lapangan, berbagi praktek baik yang nyata dialami itu yang diperlukan sebenarnya Bu. Ya benar Pak. Malah nanti akan lebih berkembang lebih luas tuh Bu. Gini Pak, berarti pengalaman itu yang paling diperlukan ya Pak ya, biar kita bisa belajar lebih lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya, atas waktunya untuk menghadiri di seminasi Bapak Ginanjar Arifiandau MPD. Baik, saya tutup saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di diskusi selanjutnya atau kesempatan berikutnya. Baik, kita akhiri diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah hadir. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carina Oktaviani. Saya murid kelas 5 UPTD SDN 3 Gabus Kulon. Setelah membuat dan menyepakati keyakinan kelas, saya menjadi lebih bertanggung jawab, jujur, dan menghormati orang lain. Terima kasih Pak Ginanjar.